warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyam wa hathana 'ala as-siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah wisata Ramadan Masjid Kampus Universitas Diponegoro rahimakumullah. Ramadan itu seperti proses recharging. Bagaimana setelah 11 bulan hati kita, iman kita yang mulai berkurang kadarnya atau baterainya mulai menipis, maka Ramadan itu ibarat sebuah HP yang ada di dalam hati kita cas kembali selama 1 bulan. Insya Allah kalau kita serius di dalam melaksanakan ibadah ini, proses rechargingnya akan sempurna. Tapi kalau tidak, kalau di dalam puasa kita juga masih mengotori ucapan, pikiran, hati kita dengan hal-hal yang bisa mengurangi kualitas recharging itu, bisa saja tidak akan penuh charge yang kita sedang lakukan. Nah, hari ini, sore ini saya ingin menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan ibadah puasa yang mungkin akan mengurangi proses recharging itu. Kenapa? Bukan karena kita tidak ingin membuat atau melakukan sesuatu yang terbaik selama puasa, tetapi karena kurang pengetahuan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang ibadah puasa. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari maupun Muslim menjelaskan tentang man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan penuh mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Hadis ini sahih. Tapi yang perlu dipahami, yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bahkan di dalam hadis yang lain, mata akhir wa mata qaddam. Hadis yang dosa yang pernah dilakukan termasuk dosa yang akan dilakukan. Bayangkan, yang sudah lewat diampuni, bahkan yang belum kita lakukan pun sudah diampuni lebih dahulu. Tapi ingat, itu tidak termasuk dosa besar. Kenapa? Karena untuk dosa besar syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita na'udzubillah min dzalik, lakukan dosa besar, misalnya durhaka kepada orang tua, tidak bisa dengan menebus dosa-dosa kepada orang tua hanya dengan puasa Ramadan. Nah, setiap orang tidak akan mungkin terbebas dari dosa kecil, tidak akan mungkin. Kecuali para anbiya, para rasul yang maksum, jangankan dosa besar, dosa kecil pun mereka terhindar. Sengaja maupun tidak sengaja. 11 bulan yang kita lalui itu pasti ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Wahtisaban di dalam hadis itu maknanya adalah kita memohon,
kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian sambil berharap dosa-dosa kecil yang 11 bulan sudah kita lalui, yang selama 11 bulan itu kita lakukan, itu akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau pagi atau malam setelah sholat tarawih dan witir, atau pagi menjelang atau setelah sahur, kemudian berdoa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan dan seterusnya, itu diniati untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan kewajiban ibadah puasa, man shauma Ramadana, karena ada kewajiban itu, tetapi juga berdoa, diniati agar supaya Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita esok hari itu dosa-dosa kecil kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penuh harap, karena wa ma ta'akhkhara itu di dalam riwayat hadis yang lain yang tidak sekuat dengan hadis yang pertama yang diampuni dosa yang sudah lalu. Dan penuh harap termasuk dosa-dosa kecil yang mungkin nanti 11 bulan berikutnya akan menempel di dalam tubuh dan diri kita. Ihtisaban penting. Ya, satu itu. Yang kedua, jadi bukan yang pertama bukan persoalan hadisnya, tetapi persoalan pemahaman hadis itu. Dosa besar, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Yang kedua, ada hadis yang menjamin orang yang memberi buka puasa itu akan mendapatkan pahala seperti yang melaksanakan puasa. Ya, pernah dengar hadis itu? Pernah. Ini kalau disalahpahami, dia bisa saja mengambil kesimpulan, udahlah, tidak usah puasa. Setiap sore saya tak kepaskan membawa bekal untuk yang beribadah puasa. Memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Tetapi dia tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Semakin hari saya menyaksikan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan bekal buka puasa. Tidak ada masjid yang kekurangan buka puasa. Biasanya berlebihan sampai dimakan untuk yang tadarus malam hari. Ya. Bahkan katanya ada yang sampai puas sahur pun masih mendapatkan sisa dari takjil. Ya. Nah, takjil itu memang satu-satunya makanan yang ikhlas. Tidak ada makan siang yang gratis, ya, kecuali takjil buka puasa. Betul-betul ikhlas. Maka jangan keliru kemudian meninggalkan ibadah puasanya merasa dia sudah mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Bahaya itu. Saya tidak tahu kalau di sini kalau buka puasa takjilnya mencukupi atau kurang. Lebih, mesti lebih. Ya. Nah, keliru lagi kalau membagi takjil puasa kepada orang yang tidak puasa. Ya, kalau diniati sedekah sih boleh saja. Berdiri di pinggir jalan gitu ya. Lalu siapapun yang lewat dikasih. Bahkan orang bukan tidak hanya yang tidak puasa, orang yang bukan Islam pun dikasih gitu ya. Kalau niatnya sedekah tidak masalah. Tapi kalau niatnya memberi takjil itu udah jelas gak kena. Orang yang masuk masjid saja ikut takjil buka puasa itu belum tentu puasa. Ya. Ya, saya bukan ya sudon, tetapi mudah-mudahan
yang masuk masjid untuk mencari takjil puasa itu memang betul-betul sedang berpuasa. Supaya makanan yang dia makan itu memberikan pahala kepada yang memberikan takjil itu. Ya, ibu, mbak-mbak dan mas-mas, kalau berbuka puasa itu membaca doanya setelah membatalkan puasa atau sebelum membatalkan puasa? Ini yang pegang mic saja yang jawab ini. Akustiknya emang nggak bagus. Kalau ini kan tadi sedang bicara tentang takjil buka puasa. Ya. Takjil buka puasa. Itu kita kan dianjurkan ketika kita membatalkan puasa untuk membaca doa. Nah, doa itu kita baca sebelum kita membatalkan puasa kita atau setelah kita membatalkan puasa kita? Sebelum. Jadi kita baca doa dulu, baru kemudian membatalkan. Ya. Biasanya membatalkan dengan apa? Dengan kurma. Bukan dengan air minum. Dengan minum dulu dong. Seret kalau kurma dulu. Ya, apalagi kurma plus bijinya. Ya. Nah, bagi yang hafal doa buka puasa yang berbahasa Arab memang lebih baik membaca doa dulu. Tetapi kalau tidak hafal bahasa Arabnya, berdoa dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa pun atau bahasa apapun tidak masalah. Nah, bagi yang tergesa-gesa karena kepingin segera tenggorokannya seharian itu kering, Ramadan itu salah satu artinya adalah dahaga yang membuat tenggorokan menjadi sangat kering. Salah satu arti dari Ramadan. Kalau ada orang yang berpuasa, tenggorokannya terasa tercekik, sakit, lalu begitu mendengar adzan maghrib saatnya berbuka, dia langsung minum dulu. Setelah minum dia baru membaca doa. Itu juga nggak apa-apa. Ya, artinya membaca doa buka puasa sebelum membatalkan atau setelah membatalkan itu sama. Cuma kalau membacanya setelah membatalkan cukup sekedar membatalkan puasa dengan seteguk atau 1 sendok air minum. Ya, jangan setelah 2 piring habis baru membaca doa. Udah kekenyangan gitu ya, sambil gelegean terus Allahumma lakal sumtu dhahabatul dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang pertama tentang takjil. Yang kedua ada kontroversi tentang bacaan doa sebelum kita berbuka puasa. Doa yang sangat terkenal dan dikenal di dalam masyarakat Indonesia itu yang berbunyi Allahumma lakal sumtu wa ala rizkika aftartu, atau ada yang menambahi wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, lalu birahmatika ya arhamar rahimin, atau taqabbal minni innaka antas samiul alim. Tapi ada doa yang berdasarkan hadis yang lain. Kanjeng Nabi itu ketika berbuka puasa membaca doa dhahabat doma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya, saya tidak tahu ini mbak-mbak biasanya baca doa yang mana atau mas-mas? Biasanya baca doa yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang sini. Nah, saya ingin menjelaskan. Dua-duanya boleh dibaca. Atau lebih bagus lagi, dua-duanya dibaca. Dibaca salah satu boleh, dibaca keduanya juga boleh. Yang penting membaca
doa. Ya. Kenapa? Karena Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu itu memang hadis yang di sanadnya mursal. Hadis sanadnya mursal itu hadis yang hanya sampai kepada tabi'in, tidak sampai kepada sahabat dan kanjeng Nabi. Jadi ada seorang tabi'in yang bernama Abi Zahra itu menjelaskan tentang doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Tetapi dia tidak menyebut nama sahabat. Dia langsung menyebut qala Rasulullah SAW. Nah, itu disebut dengan hadis mursal. Nah, tabi'in itu ada dua. Yang pertama tabi'in besar. Tabi'in besar itu yang periode hidupnya masih menangi sahabat untuk waktu yang lama. Lalu yang kedua tabi'in kecil. Tabi'in kecil itu yang menangi periode sahabat dan periode sahabat itu hampir habis. Jadi tinggal berapa sahabat yang masih hidup lalu dia lahir. Dia tidak sempat, bahkan tidak sempat berinteraksi dengan sahabat-sahabat. Itu tabi'in kecil. Ada tabi'in besar. Tabi'in besar itu ketika era sahabat dimulai dia lahir. Rasulullah sudah tidak ada. Ya. Itu kategori yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan tabi'in majhul, tabi'in yang tidak diketahui. Tapi juga ada tabi'in yang maklum, yang diketahui. Nah, perawi hadis tentang doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya, itu di antara para ulama terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan perawi hadis ini itu termasuk tabi'in yang majhul. Tapi ada sebagian ulama lain yang menempatkan perawi hadis ini termasuk tabi'in yang diketahui, bukan majhul. Nah, jalan tengahnya adalah karena isi dari doa itu baik. Sementara dhahabat doma'u itu masuk dalam kategori hadis yang hasan, yang derajatnya di bawah sahih. Ya. Nah, ketika ada hadis yang mursal, kemudian ada hadis yang hasan, kalau kita gabung, maka bisa saja doa kita menjadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat doma'u wa tallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah innaka antas samiul alim wa taqabbal minni innaka antas samiul alim atau birahmatika ya arhamar rahim. Kalau itu maka kontroversinya selesai, tidak ada persoalan. Karena esensinya adalah yang lebih penting adalah bagaimana kita sebelum berbuka membaca doa. Ya. Nah, kemudian sahur. Apakah kita boleh membaca doa itu puasa pada saat kita sudah selesai sahur? Artinya begini, malam hari kita mungkin nggak sempat tarawih sehingga lupa membaca doa untuk puasa besok hari. Lalu malam sahur kita juga nggak terbangun untuk melaksanakan sahur. Tahu-tahu sudah adzan subuh. Apakah kita boleh membaca doa untuk berpuasa? Ada dua hal yang bisa kita lakukan, saudara sekalian. Yang pertama, kita bisa rapel, kita bisa baca doa di awal bulan Ramadan. Atau kalau sekarang ini tinggal setengah bulan Ramadan, ya kita doa, kita ingin melaksanakan ibadah puasa dalam hati dan diucapkan bahwa kita akan melaksanakan ibadah bulan puasa selama 1 bulan penuh. Ya. Nah, kemudian setiap malam atau setiap sahur itu kita lakukan yang disebut dengan tajdidun niyah, memperbarui niat. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, Mbak ini kan tidak setiap hari bisa sholat tarawih ya, ketika berhalangan harus liburan panjang. Ya. Nah, itu bisa saja. Kemudian
kita baca pada saat sahur. Kok ketinggalan sahur, ya kita sudah niat. Karena di awal bulan Ramadan atau ketika bulan Ramadan sedang berlangsung, kita sudah wujudkan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Yang ketiga, hadis Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kalau hadis yang pertama tadi mengatakan barang siapa yang berpuasa, maka hadis yang kedua barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam hari. Man qama ramadhana itu sebagian ulama menafsirkan siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Salah satunya dengan sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu disebut juga sebagai sholat qiyamul lail. Tapi jangan lupa bahwa sholat tarawih itu hanya bagian atau sebagian dari qiyamul lail. Tahajudnya jangan lupa. Ya, sholat hajatnya jangan lupa. Jangan merasa sudah melaksanakan sholat tarawih kemudian tidak perlu lagi melaksanakan sholat tahajud, karena sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu sholat yang enteng, sholat yang ringan. Kenapa? Karena kita laksanakan sebelum kita tertidur. Kita laksanakan pada saat perut kita sudah kenyang, sudah nyaman. Ya. Nah, oleh karena itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Itu ya bagaimana orang yang menegakkan malam-malam hari dengan ibadah. Salah satunya sholat tarawih. Kita niati ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kita menegakkan bulan Ramadan, misi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Nah, tetapi lagi-lagi saya harus menjelaskan, yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tetap syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa. Yang kedua, dosa-dosa kecil itu yang lebih terkait dosa-dosa yang vertikal. Ya. Kita ghibah, ngerasani orang, apalagi di bulan Ramadan. Dosa jelas. Kita mendiamkan tetangga kita. Kita mendiamkan tetangga kos-kosan kita. Ya. Karena setiap mau mandi mesti minjem odol, minta sabun. Lama-lama jengkel. Modalnya cuma sikat gigi. Ya. Akhirnya jotaan, bahasa Jawanya jotaan. Itu tidak bisa, tidak termasuk dosa kecil yang terhapus karena hakul adami, dosa yang terkait dengan hak-hak dzurriyyah atau hak-hak anak Adam harus diselesaikan, tidak bisa enggak. Kita hutang kepada orang lain, meskipun hanya 1.000 perak, 1.000 rupiah. Tapi yang memberikan utang itu ingat, tidak pernah lupa. Setiap malam susah tidur gara-gara ingat utangnya 1.000 nggak dibayar-bayar. Itu membuat susah orang lain. Itu tidak bisa tertebus dosa menyengsarakan, menyusahkan orang lain hanya dengan ibadah bulan Ramadan, puasa maupun menegakkan atau sholat tarawih di malam hari. Ya, oleh karena itu, ketika semua hak kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah kita tuntaskan, maka hari raya Idul Fitri sebagai ekspresi dari keberhasilan kita menuntaskan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita kepada sesama umat manusia kita tuntaskan. Nah, kalau itu sudah kita tuntaskan, maka insya Allah kita termasuk minal aidin al-faizin. Kalau kewajiban kita kepada orang lain, hakul adami, itu belum kita penuhi,
Meskipun kita sudah 29 hari atau 30 hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan, 30 malam atau 20 malam kita tidak pernah absen sholat tarawih. Bahkan 5 waktu dalam sehari kita selalu berusaha sholat berjamaah. Padahal kalau bukan di bulan Ramadan, sholat jamaah kita biasanya cuma maghrib. Ya. Tapi kalau Ramadan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tarawih, jamaah terus. Nggak pernah meninggalkan jamaah. Tapi kalau hak anak Adam belum kita selesaikan, Allah tetap akan menggantung persoalan itu nanti sampai kiamat. Dan mereka yang dibuat susah, dirugikan, itu akan menuntut nanti dari kiamat. Dosa pertama, dosa kecil. Yang kedua, dosa kecil yang bersifat vertikal, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, tetapi ini sampai jam berapa? Jam 8? Sampai jam 7? Sampai jam 7 saya dimarahi oleh jamaah, enggak takjil. Saya kan akhiri begini. Meskipun tadi itu, loh Pak, ini kita sudah ibadah puasa, sudah tarawih, sudah jamaah, sudah memberikan takjil, kok ternyata baru dosa-dosa kecil yang kita dapatkan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, jangan kecil hati, karena ibadah puasa yang kita lakukan di negara kita saat ini, kewajiban ibadah puasa kepada umat Muhammad SAW itu jauh lebih ringan daripada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum engkau. Puasanya orang Yahudi itu 24 jam. Hari ini kalau kita melaksanakan ibadah puasa 24 jam malah justru dosa. Apa yang disebut dengan shaumul wisol, dilarang oleh agama untuk melaksanakan puasa yang bersifat wisol. Wisol itu nyambung 24 jam penuh. Orang Yahudi itu mulai terbenam matahari, dia mulai puasa, lalu dia baru boleh buka ketika terbenam matahari hari berikutnya. Nah, kita ini mulai terbit matahari sampai dengan terbenam matahari berapa jam? Anda puasa setiap hari berapa jam? Nggak pernah ngitung. Kira-kira berapa jam? 12 jam? Nggak percaya. Paling-paling 5 jam. Yang 7 jam buat tidur. Loh, banyak loh. Saya tidak yakin itu. Kita puasa sehari 13-12 jam. Mungkin cuma 5 jam. Yang lainnya buat dolan, buat main, buat tidur lagi. Nah, ini susahnya lagi. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akibatnya di masjid-masjid itu kalau tengah hari banyak orang pada tidur. Ya. Dan ketika dibangunkan marah. Anda nggak ngerti ya, kalau saya ini sedang ibadah. Maksudnya sedang tidur itu ibadah. Ya. Ya nggak apa-apa karena masjid itu adem ya, masjid adem. Nah, satu tentang lamanya waktu ibadah umat-umat terdahulu. Mungkin saya cerita tentang Yahudi saja. Yang kedua, Yahudi, hukum syar'i Yahudi itu kalau berbuat dosa besar, dia harus bunuh diri. Umat Muhammad SAW cukup dengan taubatan nasuhan, dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan.
Kalau hari ini syariat Islam itu berlaku seperti syariat umat Yahudi terdahulu, di mana dosa besar itu harus dengan bunuh diri, sudah banyak pejabat yang mati. Ya, apalagi yang menyelewengkan sampai 349 triliun. Wah, itu sudah harus bunuh diri semua itu. Terjadi bunuh diri massal, menebus dosa. Kalau pakaian itu terkena najis, dia harus dipotong, buang. Ya. Nah, kita ini kan malah kadang-kadang kita ini sembrono. Pakaian kita ini kena najis atau tidak. Ketika kita kena najis, cukup dicuci. Ya. Cuci kok nggak ada air, pakai ludah. Diusapi. Karena nah ini banyak hadis yang harus dipahami secara benar. Kata Kanjeng Nabi, la khulufu famisani atyabu min rihil misik. Aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Ya, tapi ini bahasa Arab menggunakan kalimat yang bersifat balaghah. Karena bau yang sesungguhnya lebih parah daripada orang yang tidak berpuasa. Oleh karena itu jangan sekali-sekali menggunakan hadis bahwa mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik, lalu kemudian sedekah minyak misik dengan membaukan bau mulut kepada orang lain. Tidak boleh. Bagaimanapun secara lahir mulut kita tetap bau. Itu indallah. La khalufu famisa'imi atau misik itu indallah. Kalau indan nas tetap bau. Maka jangan sekali-sekali sedang ibadah puasa lalu bersedekah minyak wangi dengan ngababi saudaranya, temannya. Ibadah puasanya orang Yahudi itu bisa 2 hari 2 malam. Berat. Tidak hanya tidak boleh makan dan minum. Anda tahu yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari perdamaian yang diperingati oleh orang-orang Yahudi. Kalau mereka puasa di hari Yom Kippur, itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga tidak mandi. Maka kalau pas hari Yom Kippur ketemu orang Yahudi, jangan deket-deket, karena dia sedang tidak mandi 2 hari. Berat. Belum lagi cuaca. Tadi saya katakan Ramadan itu salah satu artinya adalah dahaga yang sangat, yang membuat tenggorokan tercekik. Makna yang lain dari Ramadan Ramdo itu syiddatul hararah, panas yang sangat. Ya. Nah, kita di Indonesia bulan Ramadan masih ada hujan. Masih mendung. Ada yang tanya kepada saya, Pak, kalau bulan puasa Ramadan mandi boleh nggak? Saya bilang niatnya apa? Kalau untuk membersihkan anggota tubuh, silakan. Mungkin habis macul, habis dari sawah, ya, habis menek pohon, metik buah, atau habis bekerja untuk membersihkan diri, dia mandi, setelah itu dia sholat misalkan. Tapi kalau mandi niatnya untuk menyegarkan rasa haus, dahaga, berarti dia gak tahan tantangan. Ya, kalau puasanya orang-orang sufi, dia akan menghindari segala kenikmatan, termasuk nikmatnya mandi di siang hari saat puasa. Saya bilang enggak boleh. Saya khawatir saja. Jangan-jangan nanti ketika saya bilang boleh, terus dia mandi pakai air es teh. Es teh dipakai untuk mandi. Terus mulutnya dibuka, lalu laporan, Pak, saya tidak sengaja mandi, air masuk ke dalam tubuh. Kacau. Daripada memberi kesempatan yang begitu, saya bilang enggak. Ini baru cuaca. Saudara-saudara, di Rusia
itu ada satu daerah yang disebut, kalau nggak salah, Saint Petersburg. Ulama sedunia sepakat kalau pas bulan Ramadan di sana pas musim panas, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa hanya beberapa hari. Kenapa? Karena matahari terbit dalam 24 jam itu cuma 1 jam. Saya pernah ngalamin puasa musim panas di negara 4 musim. Jam 11 malam itu baru masuk maghrib. 11 malam masuk maghrib. Jam 12 sholat isya. Jam 3 sudah subuh. Betul-betul ketika jam 11 malam masuk maghrib itu masih seperti sekarang ini. Tapi jamnya sudah jam 11. Itu makanya ketetapan tentang waktu puasa bukan jam, tetapi saat terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Karena kalau yang dipakai ukuran jam, ketika kita berada di negara 4 musim panas, wah itu kita sudah susah. Ya, dilihat dari geografi, cuaca, iklim yang kita miliki Indonesia, alhamdulillah kita ini orang Islam yang paling nikmat berpuasa. Panas tidak terlalu panas, dingin nggak terlalu dingin. Orang Yahudi, tadi saya lanjutkan, orang Yahudi ketika Ramadan itu nama-nama bulan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bukan hanya ketika Islam datang kemudian baru ada nama bulan Ramadan. Enggak. Orang Yahudi juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan yang panas sangat. Saking gak kuatnya panas mereka, nawar kepada para nabi-nabi mereka agar supaya diizinkan puasa di bulan musim semi. Karena di bulan musim dingin pun sangat susah. Lalu sebagai kompensasinya mereka siap untuk berpuasa 50 hari di dalam setahun. Asal diizinkan untuk berpuasa di musim semi. 50 hari. Kita baru 29 hari aja sudah ngitung-ngitung kapan hari raya Idul Fitrinya. Setiap hari dihitung alhamdulillah. Baru hari pertama sudah mengucapkan alhamdulillah, 29 hari lagi hari raya Idul Fitri. Insyaallah. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau memang ada waktu untuk dialog tanya jawab mungkin 1 atau 2 orang. Supaya takjilnya betul-betul takjil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.